Oke, ini adalah video rekaman kedua untuk materi di hari ini. Di video pertama sebelumnya saya menjelaskan tentang panduan kegiatan kelas ya, berisi tentang kelasnya bagaimana akan dilaksanakan ya, pelaksanaan kelas selama 1 semester ke depan. Dan di video rekaman kali ini saya ingin memperlihatkan kepada Robun materi kita ya secara singkat saja ya. Ini juga bisa ya Robun unggah nanti, saya sudah unggah ini di Siak ya, tapi nanti saya akan unggah kembali. Formatnya agak sedikit beda untuk yang mahasiswa ya, jadi nanti akan saya upload di Irwan bisa temukan SAP-nya untuk mata kuliah ini di Emas dan Teams. Jadi materi pertama itu kita akan berbicara seputar insa atau salam dalam bahasa Korea ya, ungkapan salamnya apa saja. Kemudian juga kita akan belajar tentang huruf Korea ya. Untuk materi minggu ini saya fokuskan di huruf vokal. Jadi ada vokal tunggal dan vokal ganda. Ada juga yang menyebutnya vokal dasar dan vokal perluasan, itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Dan di sini juga ya Robun, saya berikan beberapa tautan link YouTube ya, yang bisa ya Robun pelajari ya. Nanti bisa dicek YouTube-nya isinya apa saja. Kemudian di minggu kedua itu kita belajar tentang perkenalan diri dalam bahasa Korea ya. Bagaimana Yorobun memperkenalkan diri sendiri ya di depan teman sekantor ya, pada saat Yorobun masuk pertama kali ke suatu perusahaan ya. Dan kita juga akan belajar tentang Hangul untuk huruf konsonan ya, huruf konsonan tunggal, dan berbagai macam ungkapan atau ekspresi yang bisa Yorobun pakai pada saat perkenalan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain. Kita juga akan belajar tata bahasa akhiran dalam bahasa Korea ya, akhiran kalimat yaitu imita, imika, dan juga partikel subjek itu enen. Dan seperti yang sudah saya jelaskan atau saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa mulai di minggu kedua inilah Yorobun akan mengerjakan post-test ya, dimana post-test ini akan saya unggah di Teams untuk Yorobun kerjakan, durasinya 10 menit ya. Setelah itu baru kita mulai ke materi minggu kedua. Dan untuk prosesnya sendiri, materinya itu yang diujikan adalah materi yang di minggu pertama atau di minggu sebelumnya ya. Setelah itu Yorobun belajar materi ini Jagi Soge atau perkenalan diri di Korea. Lalu juga ada tautan YouTube, link YouTube tentang konsonan dan perkenalan dirinya. Nah, masuk ke minggu ketiga itu ada Hesa Senghal ya. Ini artinya kehidupan perkantoran ya. Di sini kita belajar konsonan ganda dan konsonan akhir ya. Bagian terakhir untuk huruf Korea ya, konsonan ganda dan konsonan akhir. Dan saya harapkan setelah minggu ini Yorobun sudah bisa menulis Hangul ya dengan tidak terbata-bata ya, sudah lancar menulis Hangulnya ya. Karena sebenarnya belajar Hangul itu sangat mudah ya, menulis Hangul apabila Yorobun terus latihan ya, tentunya dalam 2 minggu itu Yorobun bisa menguasai Hangul sebenarnya. Dan di sini juga ada kita akan belajar ungkapan yang berhubungan dengan pekerjaan dan berbagai ungkapan yang sering digunakan di perusahaan. Yorobun juga akan mengerjakan post-test kedua ya. Dan di sini juga kita akan belajar jabatan dan divisi dalam bahasa Korea seperti apa. Nah, di minggu keempat itu agak berbeda ya, jadi tidak ada materi, tapi kita akan fokus ke review penulisan dan pembacaan Hangul. Di sini saya akan menguji Yorobun ya, akan memberikan beberapa kata, baik itu berupa kata maupun berupa kalimat yang harus Yorobun baca ya, tapi nggak panjang-panjang, pendek-pendek aja ya, untuk melihat ya bagaimana Yorobun membaca Hangul ya. Dan sebenarnya dalam pembacaan Hangul pun itu punya aturan tersendiri ya. Kalau huruf pertama ketemu dengan huruf kedua itu akan berubah bunyi. Jadi juga akan saya ajarkan kepada Yorobun tentang aturan perubahan bunyi dalam bahasa Korea. Nah, setelah itu kita akan sama ya mengerjakan post test lagi.
Dan di minggu berikutnya itu ada angka ya. Di minggu kelima kita belajar angka. Jadi dalam bahasa Korea ya, di bahasa Korea itu ada dua tipe angka yang digunakan. Yang pertama itu adalah angka sino dan juga angka Korea asli ya. Angka sino ini sebenarnya angka yang sebelum huruf Korea itu dibuat, mereka menggunakan angka sino ya, karena bahasa Korea itu sebenarnya Hangul itu sebelum dibuat dia berasal dari bukan berasal dari, tapi dulu orang Korea ya, dia menggunakan karakter Hanja ya. Jadi mereka masih menggunakan angka sino sampai sekarang ya. Tentunya ada perbedaan dalam pemakaiannya ya, kapan harus memakai angka sino, kapan harus memakai angka Korea aslinya, itu ada aturannya tersendiri. Makanya di 2 minggu ini sebenarnya, di minggu kelima dan minggu keenam itu akan fokus tentang angka ya. Jadi bagaimana caranya menyebutkan uang, jam, menit, umur, nomor telepon dan lain sebagainya. Lagi-lagi di sini juga ada link YouTube yang bisa Robun tonton, dan tentunya juga ada video rekaman dari saya ya, karena seperti yang saya sebutkan di awal bahwa 50 menit sorry ya 60 menit pertama itu akan saya dedikasikan untuk membuat video rekaman ya. Jadi Robun menonton video rekaman selama 60 menit pertama, baru berikutnya ya Robun berlatih ya, lalu di sesi ketiganya kita bertemu langsung di Teams. Dan oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa mulai minggu depan, yaitu tanggal 22 Februari itu kelas dimulai jam 8 ya. Maksudnya ini berarti jam 8 pagi Robun sudah mulai menonton materi untuk minggu tersebut. Oke, nanti kita ketemunya di jam 10. Dan di minggu ke-6 ini itu libur, itu hari raya Nyepi. Jadi khusus untuk minggu ini saya asinkroniskan. Maksudnya asinkronus itu pasti Robun udah paham ya, bahwa nanti materinya berupa video juga sama, tapi kita tidak akan bertemu di Teams jam 10. Kita jadi Robun murni hanya menonton video rekaman lalu mengerjakan soal latihan, nanti submit di Teams gitu. Dan di sini di minggu ke-6 juga akan belajar tentang hari, penyebutan hari, kemudian tanggal ya. Dan kita belajar beberapa partikel di dalam bahasa Korea, karena memang bahasa Korea itu sangat erat kaitan dengan partikel ya. Ada partikel subjek, partikel objek, partikel untuk keterangan waktu, keterangan tempat dan lain sebagainya. Nah, untuk di minggu ke-7 kita lebih kepada review tentang materi minggu pertama sampai minggu ke-6. Kita review kembali, diskusi, terus tanya jawab. Ya Robun tanya saya jawab, saya tanya Robun jawab. Kemudian kita juga akan ada quiz ya, untuk melihat seberapa jauh pemahamannya Robun tentang 6 materi yang sudah saya ajarkan di minggu-minggu sebelumnya ya. Dan ini tidak ada post test ya, tapi memang hanya quiz saja. Nanti teknis quiznya seperti apa akan saya sampaikan sebelum 2 minggu ya, setidaknya di minggu kelima atau minggu ke-6 ya, teknisnya seperti apa untuk quiznya. Baru di minggu berikutnya ya Robun akan bersiap-siap untuk UTS ya. Bukan bersiap-siap ya, tapi mengerjakan UTS. Dan di minggu 9 itu kita masuk ke materi tentang minta tolong ya. Jadi gimana caranya kita minta tolong ke rekan kerja kita ya. Di bahasa Korea itu berbeda ya, ada perbedaan tentunya dibandingin dengan bahasa Indonesia. Dan kita juga akan belajar tentang honorific ya, bentuk sopan honorificnya Korea ya. Karena bahasa Korea itu erat kaitannya dengan tingkat level kesopanannya ya. Jadi dengan siapa ya Robun berbicara itu akan mempengaruhi susunan kalimatnya, struktur kalimatnya ya. Jadi akan ada banyak perubahan-perubahan dalam hal kosakata dan tata bahasa. Jadi jangan heran kalau dalam belajar bahasa Korea itu Robun banyak menemukan kosakata ini berubah jadi dari A ke B ya, karena lawan bicara saya umurnya lebih tua gitu ya. Nah, itu di situ tantangannya untuk
Yorobun ya, karena sebenarnya ini aspek yang sangat penting sekali dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Korea Nopimal ya, untuk bentuk honorificnya. Dan saya juga akan mengajarkan Yorobun ini juga salah satu unsur yang penting juga dalam bahasa Korea itu kosakata tidak beraturan. Banyak sekali kosakata tidak beraturan dalam bahasa Korea, baik itu dia kata sifat maupun kata kerja yang kemudian dia berubah bentuk ya. Pada saat dia disematkan atau di, digunakan dengan past tense-nya Korea, future tense-nya Korea, present tense-nya Korea, dia akan mengalami perubahan ya. Jadi kosakata itu akan bergejolak ya, akan mengalami perubahan bentuk ya, sesuai dengan time frame-nya. Ini juga tantangan tersendiri ya dalam belajar bahasa Korea. Lalu itu ya. Nah untuk gitu, oke, kita lanjut ya. Tiba-tiba jadi skip. Oke. Di minggu 10 saya cek dulu nih rekaman udah oke kan? Oke, udah oke. Di minggu ke-10 ya, kita akan belajar tentang yaksuk. Yaksuk itu adalah janji. Gimana sih caranya membuat janji dengan orang Korea gitu ya. Lalu juga saya akan memperkenalkan mengajarkan Yorobun kata sifat, kata benda yang sering dipakai, juga beberapa kosakata tempat ya. Dan ini saya menambahkan tata bahasa yang tidak terlalu rumit ya, untuk Yorobun pelajari. Nah, lanjut ke minggu ke-11 kita bertemu dengan materi telepon ya. Jadi tentunya kalau dalam kegiatan bisnis atau kerja di perusahaan itu ya, baik di perusahaan Korea maupun perusahaan lainnya, itu pasti tidak lepas dengan yang namanya berkomunikasi lewat telepon ya. Dan untuk bahasa Korea sendiri pun ada format-formatnya, dan kita akan belajar tentang itu. Di minggu ke-12 kita belajar tentang hyuga. Hyuga itu adalah cuti ya. Jadi di sini kita akan lebih menekankan kepada kosakata yang berkaitan dengan cuti di dalam kantor itu seperti apa, dan juga beberapa tata bahasa yang tidak kalah pentingnya ya tentunya. Nah, di minggu 13 kita belajar tentang hei ya. Hei itu adalah meeting ya, rapat. Jadi saya akan menyuguhkan kepada Yorobun yang memberikan list kosakata yang berkaitan dengan rapat ya, apa saja, karena itu memang sangat penting. Dan juga tata bahasa, ada 2 tata bahasa yang saya akan ajarkan. Tata bahasa pertama ini bersangkutan dengan menyangkut tentang bagaimana caranya menyuruh dengan sopan, meminta tolong dengan sopan ya, masih agak berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian bagaimana caranya Yorobun bilang ingin, saya ingin bla bla bla. Nah, si inginnya itu ya, ada tata bahasanya tersendiri, itu juga akan saya ajarkan di minggu ke-13 ini. Nah, untuk minggu ke-14 kita akan bicara tentang chuljang, yaitu business trip atau perjalanan dinas di Korea ya. Yang diajarkan di minggu ini itu balik lagi formatnya sama, kosakata yang berkaitan dengan dinas, dan juga tata bahasanya ya. Lalu di minggu 15 ya, kita akan review kembali ya. Di sini kita akan review materi setelah UTS ya, yaitu materi minggu ke-9 sampai ke minggu 14. Setelah itu kita mengerjakan kuis ya. Jadi tidak ada post test tapi kuis, dan di akhir Yorobun mengerjakan UAS ya di minggu berikutnya, ujian gitu ya. Kalau Yorobun sadari ya, di sini Yorobun bisa notice bahwa setelah UTS itu tidak ada tautan link YouTube yang saya berikan, karena memang untuk materi-materi tersebut tidak ada link YouTube yang menggunakan konsep yang mudah dipahami ya, karena kebanyakan bentuknya pakai bahasa Korea ya, jadi agak sulit menemukan dalam materi bahasa Inggrisnya. Karena pun kalau misalnya ada yang bahasa Inggrisnya itu
itu materinya mix dengan item-item yang lainnya, jadi Yorobun takutnya bingung ya. Jadi saya hanya melampirkan link YouTube untuk di minggu sebelum UTS, karena memang ini informasi dasar ya tentang angka, tentang Hangul dan segala macam. Nah, kira-kira itu Yorobun materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, dan saya harap juga tidak ada kendala ya. Jadi oke, saya akhiri untuk video rekaman yang ini, lalu kita lanjut ke video rekaman berikutnya mengenai materi INSA atau materi salam dalam bahasa Korea. Terima kasih.